mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta seminar yang penuh semangat, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bersua di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Kita akan menyelenggarakan seminar proposal penelitian program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Negeri Madiun. Kita tampilkan peserta kita yang pertama, yaitu Saudari Linda Ayurgani dengan judul Implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 di SMA Negeri 1 Mames Madiun tahun 2022. Kepada Saudari Linda, kami silakan. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar di SMA AN 1 Mames pada kelas 10 dan di mana siswa dalam pembelajaran mencari informasi dan guru sebagai fasilitator. Yang berperan yaitu guru dalam implementasi kurikulum Merdeka yang akan berdampak pada siswa. Terima kasih atas presentasinya, Saudari Linda. Ini sebuah tema penelitian yang aktual ya dan kekinian atau kontemporer ya, tentang implementasi kurikulum Merdeka. Meskipun kurikulum ini belum diterapkan secara resmi, secara nasional, tapi di beberapa sekolah sudah mulai diterapkan ya. Ini faktanya sebenarnya masih terbatas. Belum banyak, belum menjadi gejala yang nasional ya. Ini masih terjadi menjadi fenomena di beberapa sekolah saja. Datanya masih cukup terbatas. Namun demikian, Saudari berani ya mengambil tema ini yang memang ya aktual begitu. Tentu ini ada alasan atau argumen ya, tentang signifikansi atau keberartian atau kebermaknaan dari penelitian ini, meskipun faktanya masih terbatas. Tentu ada ya. Nah, silakan bisa dijelaskan kita. Seperti yang kita ketahui Bapak, kemarin kan saya melakukan PLP, pengenalan lapangan persekolahan, yang dilakukan 3 bulan, yaitu di mana kita di sana praktek mengajar dan saya dan teman-teman itu untuk tahun-tahun berikutnya kan kita menggunakan kurikulum 13 yang merupakan revisi, tetapi waktu di sekolah SMA AN 1 Mames itu dijelaskan bahwa untuk kelas 10 itu menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 11 dan 12 itu masih menggunakan kurikulum 2013, di mana masalah yang timbul atau makna dari saya atau alasan saya mengambil penelitian ini karena dalam satu sekolahan itu menerapkan 2 kurikulum sekaligus. Itu sebagai alasan saya kenapa mengambil penelitian ini, di mana guru itu sangat berperan karena implementasinya itu akan dilaksanakan oleh guru, bagaimana guru menerapkan kepada murid-muridnya, bagaimana cara guru memberi arahan kepada murid-muridnya dalam kurikulum yang berbeda di setiap jenjangnya, yaitu kelas 10, 11, dan 12 diampu oleh satu guru, dan guru itu mempelajari 2 kurikulum yang berbeda sekaligus. Nah, akan kita tampilkan peserta berikutnya, yaitu Saudara Taufik Akhirudin dengan judul proposal penelitian pendidikan karakter remaja di keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk fokus penelitian ini difokuskan pada perkembangan karakter remaja di Desa Keranggan
Kabupaten Madiun karena pendidikan karakter remaja di Desa Keranggan mengalami perkembangan sikap, moral, dan sopan santun. Topik ya, ini penelitian tentang pendidikan karakter. Ini juga tema yang aktual ya, karena pendidikan karakter ini memang sekarang menjadi salah satu program ya, dari pemerintah Indonesia ya. Iya. Bahwa di sekolah sendiri ada program penguatan pendidikan karakter atau PTK. Sekolah formal ada itu ya. Ada. Nah, yang menarik di sini adalah saudara justru mengambil pendidikan karakter di masyarakat. Nah, kalau di sekolah kan sudah ada memang programnya ya. Nah, sudah berjalan. Nah, tapi ini di masyarakat. Nah, tentu ini ada pertimbangan sendiri ya. Iya. Saudara mengapa kok mengambil tema pendidikan karakter di masyarakat, terutama di Desa Keranggan ini ya. Nah, saya jelaskan fenomena apa. Barangkali saudara gejala ya. Artinya ada fenomena yang mungkin terjadi di Keranggan ini, atau juga bisa terjadi juga di desa lain sehingga menjadi sebuah gejala. Yang itu yang melatar belakangi saudara mau ambil tema ini. Silakan bisa dijelaskan. Yang melatar belakangi saya mengambil tema tersebut adalah pada era sekarang seperti yang saya ketahui itu begini Pak, anak-anak zaman sekarang itu saya santun mereka itu turun, entah itu karena apa saya kurang tahu, tapi yang jelas itu anak-anak zaman sekarang atau remaja-remaja di desa saya itu lebih ke atau tidak pernah bergaul ke tetangga-tetangga seperti zaman saya dulu pas tahun 2010-an itu masih ramai kayak anak-anak itu semisal saya remaja itu masih ada kayak Karang Taruna, entah itu ada kegiatan-kegiatan di desa atau di RT. Baiklah para peserta seminar, kita lanjutkan dan dalam kesempatan ini kita akan menampilkan peserta berikutnya, yaitu saudari Ayun Wika ya, Atmaja Putri, dengan proposal penelitian cukup panjang ini, nanti baca sendiri Pak ya. Ya, silakan kepada saudari Ayun, silakan. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan bentuk kesenian seni kolaborasi jaranan dan dongkrek pada Paguyuban Singomanggolo di Desa Sebayi, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun. Yang kedua yaitu mengungkap latar belakang kolaborasi seni jaranan dan dongkrek di Desa Sebayi, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun. Lalu yang ketiga yaitu mengungkap tanggapan masyarakat terhadap bentuk kekinian jaranan dan juga dongkrek. Ya, sementara barangkali belum ada. Dari peserta sudah ada pertanyaan? Ya silakan. Saudari Fitria. Izin bertanya terkait semprongnya Mbak Ayun. Apa kendala dalam penelitian serta sudah ada penelitian sebelumnya terkait seni jaranan dan dongkrek ini? Ya silakan langsung ditanggapi. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia. Kendala dalam penelitian ini yaitu kita menyesuaikan jadwal penjadwalan dalam pertunjukan keseniannya. Jadi kita tidak bisa melakukan tanggalnya secara tanggal sekian kita harus ada kesenian, itu tidak, tapi kita akan melakukan suatu komunikasi dengan paguyuban tersebut bagaimana dan kapan kesenian tersebut akan dilaksanakan. Para peserta seminar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan presenter kita, yaitu saudari Fitria Gita Afidah ya, dengan judul proposal penelitian persepsi dan tindakan masyarakat terhadap situs Taman Suko Sewu di Desa Sukorejo, Kabupaten Purwokerto tahun 2012 sampai 2000. Untuk fokus masalah yang saya angkat adalah penelitian ini dibatasi pada persepsi dan tindakan masyarakat untuk melestarikan adanya situs Taman Suko Sewu ini. Tindakan masyarakat terhadap situs Suko Sewu ya. Jadi saya kira topik penelitian yang cukup menarik berkaitan dengan persepsi, dan biasanya persepsi ini memang bisa terkait dengan perilaku ya, atau tindakan ya, atau aksi ya.
persepsi di sini biasanya pada umumnya itu dipengaruhi atau banyak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan juga pengalaman. Jadi kalau kita ingin mengungkap bagaimana persepsi masyarakat terhadap situs ini, berarti nanti akan banyak diungkap bagaimana sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap situs ini. Itu akan berpengaruh ya terhadap persepsinya. Juga pengalaman itu juga berpengaruh terhadap persepsinya. Artinya sejauh mana masyarakat itu punya pengalaman berinteraksi dengan situs ini, ya katakanlah paling mudahnya berapa kali atau pernah Anda mengunjungi situs ini, pengalaman berinteraksi dengan objek ini. Silakan para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Saudari Linda ya. Perkenalkan, nama saya Linda Indrani. Saya akan bertanya tentang kendala apa yang saudara alami dan bagaimana solusi atau tindakan yang Anda lakukan. Terima kasih. Ya, silakan masuk. Oke, terima kasih Linda atas pertanyaannya. Tadi terkait kendala ya. Kendala yang saya hadapi adalah referensi. Saya menemukan referensi di jurnal itu hanya 3. Pertama dari Kak Nilam Miftahul, dia dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah itu beliau meneliti terkait desanya, bukan situsnya. Desa Sukorejo, tapi di dalamnya juga ada situs, tapi tidak secara menyeluruh gitu. Kedua ada tadi yang saya sebutkan dari Kominfo Kabupaten Ponorogo ini yang secara resmi ya, itu menghasilkan hanya terkait situs peninggalan yang ada di Sukosewunya, yaitu Linggayoni. Itu merupakan salah satu peninggalan Hindu untuk menyembah ketuhannya. Untuk yang ketiga ada dari Gamaliel, itu juga terkait sejarahnya situs tersebut, tapi beliau mengangkat Pangeran Diponegoro yang beristirahat di situs Sukosewu. Para peserta seminar yang berbahagia, selanjutnya kita tampilkan peserta berikutnya, yaitu Saudari Widya Fajar Widya. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perkembangan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Sumber Rezeki Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun tahun 2018 hingga tahun 2022. Ya, terima kasih Saudari Widya ya atas presentasinya. Ini penelitian tentang perkembangan sebuah badan usaha di tingkat desa atau BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. BUMDes merupakan sebuah fenomena baru ya di Indonesia ya, karena ini terutama sejak adanya dana desa ya, kemudian banyak menjamur BUMDes. Apakah ada produk unggulan dari BUMDes tersebut? Dan jika pun ada, bagaimana cara pemasaran dari pihak BUMDes agar bisa masyarakat luas itu tahu bahwa di BUMDes itu ada produk yang paling bagus. Jadi di BUMDes tersebut itu banyak yang menjual UMKM hasil asli desa seperti keripik tempe. Tetangga saya itu membuat keripik tempe dan langsung dijual di BUMDes desa BUMDes Sumber Rezeki. Nah di BUMDes Sumber Rezeki itu terdapat banyak kios seperti kuliner, ada seafood, bahkan ada makanan tradisional, terus hingga steak juga ada. Nah di situ juga menjual produk unggulan desa seperti, tapi khusus kios untuk menjual UMKM desa tersebut. Terus selanjutnya tidak hanya kuliner saja, melainkan bahwa ada coffee shop yang kekinian itu pun juga ada di BUMDes tersebut. Terima kasih. Gitu, jawaban dari Saudari Widya. Silakan, ada umpan balik cukup. Saudara lain, saudara kita, silakan. Pertama, Mas Desta, izin bertanya. Kan itu di temakan mengambil tahun 2018 sampai 2022. Nah, padahal di Indonesia kan ada pandemi COVID di akhir 2019 sampai kurang lebih di awal 2022. Nah, mungkin
dari Mbak Widya, apakah di BUMDes itu ada kendala atau sepi peminat ketika adanya pandemi COVID? Karena kan di ekonomi saat COVID kan merosot, apakah berpengaruh di BUMDes di Jiwan tersebut? Sekian, terima kasih. Dari Mas Sita, jadi pada periode 2018 hingga 2022 itu kan ada pandemi COVID di tahun 2019, tapi hal itu sangat tidak berpengaruh kepada kejadian omset yang terjadi di BUMDes tersebut, hanya ya seperti biasa saja. Kan soalnya itu pada saat itu tidak ada, itu kan wilayah kabupaten, sedangkan yang ada PPKM itu hanya wilayah kota saja. Jadi wilayah desa itu tidak ketat. Jadi masih banyak orang-orang, masih banyak pengunjungnya. Khususnya pada hari libur seperti malam minggu itu tetap ramai. Ya, silakan, barangkali ada yang lain? Cukup, Pak. Cukup, salam serta. Baiklah, kalau cukup. Ya baik, soal lain, barangkali sudah ada lagi pertanyaan? Cukup, Pak. Pertanyaan saya terakhir, siapa dosen penguji seminar proposal ini? Dosen penguji seminar proposal saya yaitu dosen yang paling ganteng sendiri, Pak Yuda. Terima kasih Pak Yudi. Ya, terima kasih Saudari Widya ya. Nanti kita doakan bersama penelitian ini akan bisa berhasil dan sampai tujuan yang diharapkan ya. Amin. Terima kasih. Silakan kita boleh. Terima kasih untuk Pak Yudi dan teman-teman yang saya cintai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku